Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Konselor Milenial bersama saya Tri Cahyono. Kali ini kita akan membahas salah satu pendekatan konseling yang sering dipakai dan eksis dari dulu sampai sekarang, baik bagi kalangan praktisi, konselor, guru BK, psikolog, bahkan mahasiswa pun aktif mempelajari salah satu pendekatan konseling ini. Pendekatan konseling apa yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, jika Anda pernah mendengar Albert Ellis, pasti Anda pernah mendengar sebuah teknik atau sebuah pendekatan konseling yang sering disebut dengan REBT. Ya, REBT ya, singkatan dari Rational Emotive Behavior Therapy, atau juga sering juga disebut dengan Rational Emotive Behavior Counseling. Salah satu pendekatan yang masih eksis sampai sekarang. Nah, seperti apa sejarahnya konseling ini? Kita akan meloncat jauh ya ke belakang. Albert Ellis ya, sebagai pencetus REB, dia sangat terinspirasi dengan berbagai bidang-bidang teori kognitif di kala itu. Nah, kemudian bagaimana kisahnya Albert Ellis bisa kemudian mengembangkan REB ini? REBT ini dulu awalnya pada tahun sekitar 1940 ya sampai 1950-an itu Albert Ellis meneliti ya tentang kehidupan perkawinan temannya. Kemudian berdasarkan kehidupan itu Albert Ellis kemudian memberi nama sebuah model konseling yang diberi nama dengan rational therapy. Nah, rational therapy saja, belum ada behaviornya, belum ada emotifnya, baru rational therapy. Itu sekitar tahun 1955. Albert Ellis itu kemudian lambat laun dia menambahkan kata emotif yang mengindikasi bahwa ternyata aspek rasio saja kurang lengkap, kurang komprehensif dalam memahami permasalahan yang ada. Nah, awalnya Albert Ellis menekankan pada aspek kognitif saja atau rasio ya, rasional. Kemudian dia menambahkan aspek emotif. Setelah lama kemudian Albert Ellis menambahkan juga sisi behaviornya. Jadi ada 3 sisi yang dibahas dalam pendekatan konseling ini. Pertama dari sisi kognitifnya, rasionalnya. Yang kedua dari sisi kognitif emotifnya, dan yang ketiga ini dari sisi behaviornya. Jadi lengkap sekali ya. Ada kognitifnya, kemudian ada sisi emosionalnya, ada emosinya, kemudian dari sisi behaviornya. Itu adalah sekilas tentang sejarahnya konseling REB, Rational Emotive Behavior, yang dikembangkan oleh Albert Ellis. Kemudian di dalam konseling REB ini, menurut pandangan teori REBT ya, bahwa hakikatnya manusia itu sejak lahir memiliki potensi untuk berpikir rasional. Berpikir rasional artinya berpikir dengan logik, dan juga ada kemungkinan untuk berpikir sebaliknya, yaitu irasional. Nah, manusia mempunyai potensi untuk mengembangkan diri. Setiap manusia punya potensi untuk mengembangkan dirinya, siapapun itu. Nah, kemudian setiap manusia punya potensi untuk selalu berbahagia, kemudian berpikir kritis, berpendapat, bekerjasama dengan orang lain. Artinya manusia punya power ya, punya kekuatan untuk mengembangkan dirinya, untuk bereksplorasi sendiri, mengembangkan pola pikirnya, kemampuannya. Nah, di sisi lain, manusia juga punya potensi yang negatif. Yang awalnya tadi potensinya positif, sekarang potensinya negatif. Manusia juga punya kemungkinan itu ya, seperti merusak diri, kemudian mengingkari pikirannya sendiri, intoleran, kemudian menolak realita. Menolak realita bahaya ini ya. Dan kemudian akhirnya terbentuk pola-pola tingkah laku yang disfungsional. Jadi manusia di satu sisi dia punya kemungkinan untuk mengembangkan diri secara positif, di sisi lain manusia juga punya kemungkinan untuk merusak dirinya sendiri. Itu menurut REB. Nah, kemudian
pendekatan RIB ini seperti apa? Nah, pendekatan RIB memandang bahwa individu didominasi oleh sistem berpikir. Jadi harus dipahami betul bahwa ada tiga hal yang fundamental dalam konseling RIB: pikiran, perasaan, tingkah laku. Nah, tiga aspek ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa berdiri sendiri. Menurut RIB seperti apa sih kepribadian itu, kepribadian manusia ya? Nah, awal mulanya konseling RIB ini dari konseling yang berbasis kognitif atau rasional, hanya rasional saja. Nah, menurut konseling RIB, maka gampang sekali untuk menentukan seperti apa manusia yang sehat dan tidak sehat. Kita tidak bisa menggunakan kata tidak sehat selalu tidak sehat ya. Gunakan saja adaptif atau maladaptif, itu boleh, tidak masalah. Secara pribadi yang sehat, manusia itu berpikir kritis, kemudian logik, begitu ya. Kemudian yang tidak sehat seperti apa? Yang tidak sehat ya kebalikannya, mengover generalisasi ya, tidak objektif, subjektif. Nah, atau yang paling gampang untuk membedakannya, kalau menurut RIB itu ya manusia yang sehat itu adalah yang rasional, manusia yang tidak sehat yang irasional. Jadi kebalikannya, satu sisi dia rasional, logik, yang satu dia irasional. Itu cara paling gampang untuk membedakan antara manusia yang sehat dan tidak sehat. Lalu seperti apa konseling RIB ini konsepnya dalam membantu manusia? Yang pertama adalah konseling RIB membantu konseli untuk mengubah keyakinan yang irasional untuk menjadi rasional. Di sini konselor perlu membantu konseli untuk mengembangkan serta menginternalisasi kemampuan keyakinan irasional. Mungkin konseli punya alasan untuk berpikir irasional. Nah, tugas konselor adalah membantu. Nah, selain itu, konselor juga harus membantu konseli untuk menghilangkan rasa kecemasan ya. Punya perasaan yang tidak nyaman, kemudian dia menyesali diri sendiri, atau misalkan tidak suka dengan takdir dan menyalahkan takdir, pasti pikirannya irasional. Salah satu contohnya misalkan begini, seseorang yang terlahir di keluarga ekonomi menengah begitu ya, kemudian dia berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil begitu. Tidak ada salahnya kan kita lahir di keluarga yang menengah ke bawah, karena itu adalah sudah menjadi pilihan dari Tuhan. Jadi kita tidak bisa merubah itu. Maka satu-satunya cara adalah menerima. Nah, untuk orang yang berpikir irasional, bisa jadi dia menyesali ya, karena dia membandingkan antara teman satu teman yang lain. Temannya punya gadget, dia nggak punya gadget. Temannya bisa kuliah, dia nggak bisa kuliah. Dan dia membanding-bandingkan. Kemudian dia punya pemikiran bahwa Tuhan tidak adil. Nah, itu adalah salah satu contoh irrational belief atau pemikiran yang irasional. Nah, kemudian karakteristiknya seperti apa proses konseling RIB ini? Nah, di dalam konseling ini ada beberapa karakteristik ya. Yang pertama adalah aktif direktif. Artinya, dalam hubungan konseling, konselor aktif membantu mengarahkan konselinya atau mengarahkan klien dalam menghadapi dan memecahkan masalah, aktif dan direktif. Yang kedua, kognitif experiential. Artinya, hubungan itu dibentuk berfokus pada aspek kognitif dari klien atau konseli. Nah, fokusnya kepada pemecahan masalah yang rasional. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, irasional menjadi rasional. Yang ketiga adalah emotif experiential. Emotif experiential artinya hubungan konselinya dikembangkan juga memfokuskan pada aspek emosi, tidak hanya pada aspek rasional. Ingat tadi ada 3 hal ya. Emosi, tidak hanya rasional tapi juga emosi. Nah, dengan mempelajari sumber-sumber gangguan emosionalnya, kenapa dia emosional, kenapa dia menjadi menyalahkan diri sendiri, kenapa dia cemas dan lain-lain, itu dipelajari. Yang terakhir adalah behavioristik atau perilakunya. Hubungan konseling yang ada dalam pendekatan RIB ini dikembangkan juga untuk menyentuh dan mendorong terjadi perubahan tingkah laku. Jadi ujung dari
melakukan tindakan pada aspek kognitif dan kemudian treatment pada aspek emotif tadi, ujungnya adalah berubahnya perilaku atau tingkah laku. Ada 3 tahapan besar ya, ada 3 tahapan besar yang secara umum. Pertama, mencari tahu bagaimana yang tidak logik atau irasional dari konseling. Kemudian pada setelah itu konseling dibantu dengan keyakinan bahwa pemikiran dan perasaan negatif itu bisa ditantang atau dirubah. Konsep yang kedua begitu. Setelah ditemukan pemikiran irasional, kemudian konseling dibantu untuk merubah pemikiran yang irasional tadi. Kemudian yang ketiga, tahap terakhir adalah konseling dibantu untuk terus-menerus mengembangkan pikiran yang irasional. Sekarang, apa sih kelebihannya dari konseling ini? Nah, kelebihan dari konseling ini adalah kemudian mudah dipelajari, direktif, kemudian mudah dikombinasikan dengan teknik yang lain. Contoh misalkan konseling RIB kita padu dengan role play, kita padu dengan relaksasi, kita padu dengan desensitasi sistematis, kita padu dengan dan lain-lain. Mudah sekali. Dan kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan ini termasuk singkat, tidak terlalu banyak membutuhkan waktu ya menurut pengalaman dari para konselor. Kemudian selanjutnya, kelemahannya apa? Pendekatan ini tidak terlalu efektif pada individu yang mempunyai gangguan atau keterbatasan mental seperti misalkan schizofrenia gitu. Kemudian punya kelainan pemikiran yang berat. Jadi hanya sebatas pemikiran irasional. Kemudian yang selanjutnya adalah di dalam pendekatan ini dimungkinkan debat atau indoktrinasi yang bisa membuat konselingnya berlarut-larut. Jika debat, indoktrinasi, kemudian counter propagandis ya, itu bisa efektif, konseling akan cepat. Tapi itu tidak bisa berlangsung dengan cepat, itu akan berlarut-larut. Sehingga konselor harus memahami betul seperti apa karakter dari konselingnya. Saya rasa itu ya yang bisa kita sampaikan dalam materi kali ini. Semoga bisa membantu Bapak Ibu sekalian dimanapun berada dalam memahami basic atau dasar-dasar dari konseling REB atau Rational Emotive Behavior. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.